selamat datang seluruh di channel saya Prabu Sasongko dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya berada di desa saya sendiri ya, di Desa Bedingin, Kecamatan Sapi, Kabupaten Ponorogo. Saya berkunjung sekaligus akan mereview salah satu rumah adat tradisional Ponorogo yang masih terjaga keasliannya. Ini di belakang kita, yang mana rumah ini lengkap ya, susunannya lengkap banget. Jadi kita akan melakukan review selengkapnya. Seperti apa rumah adat Ponorogo yang masih asli. Salam. Ini ya lur, nampaknya dari luar. Ini masih ada balai kambangnya. Bangunan limas yang ada di depan itu fungsinya untuk menerima tamu. Ya, masih terjaga model lamanya. Nah, lihat dari samping dulu ya, biar kelihatan. Terus setelah ini depan ini ada apa itu, balai kambang. Itu ada omah kampung ya, omah kampung. Kemudian di sana ada mahburi atau omah jero. Sementara yang di sini dulu sepertinya ini sudah dibongkar, tapi ada pekarangan, mungkin gandok ya. Dilengkapi juga kolam ikan di sebelah rumah, dan kita akan lihat yang samping kiri ya. Pagar batanya model lama banget nih, asri banget ya kelihatannya. Oh ya bener, gandoknya masih ada. Nah ini kediaman Pak Narto, ini lengkap. Di sana gandokannya masih ada. Oh lengkap ya, lengkap semuanya, mantap jiwa. Nah kita akan masuk ke bagian apa ini, balai kambang. Balai kambang ini bangunan limas ya, seperti ini, dari kayu semuanya ya. Ini bangunan limasnya. Dulu ini sebenarnya difungsikan untuk menerima tamu dan lain sebagainya ya, dulunya. Sekarang lebih digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti ini, untuk parkir mobil. Tapi terima tamunya masih loh ya, terima tamunya masih di sini. Nah ini ada kursi-kursi antik lama. Kalau yang ini udah terbitan baru ya, tapi yang ini kursi 4 ini kursi lama. Terus yang ini juga lama. Nah sekat antara balai kambang dengan omah kampung ini ada pintu gebyok, semuanya dari kayu jati ya, sampai sana. Nah kita akan masuk dulu. Assalamualaikum Pak Narto. Pangapunten. Ini sudah nyampe ke omah kampung kalau dulu istilahnya Pak Narto nggih. Driya ngajeng rak dulu omah kampung ngeten nggih. Nah, ini adalah omah kampung dari Pak Narto. Khas lama banget ya. Jadi tatanan kursinya kalau dulu kan begini, terus di belakang kursi ada namanya sekat nih kan apa Pak Narto namanya? Rono. Nah itu loh lor, Rono itu yang di situ itu. Nah rumah kampung atau omah ngarep dari beliau ini turun, joglo turun. Maksudnya joglo turun itu seperti itu. Jadi ini soko guru, ada soko pengarak, terus pinggir dewe itu harusnya soko pracik, akan tetapi karena difungsikan untuk tempat tinggal diganti menjadi tembok. Nah, sokonya menika ukuran berapa Pak Narto? Ukuran perkiraan berapa ya Mas? 20-an. 20-an nggih. 20 lebih mungkin. Nggih. Nah, ini ya sokonya ini sokone. Sokone ini 20 cm menurut keterangan Pak Narto juga. Nah, ya, tingginya pinten Pak niki? Kok sampun winggil nggih? Tingginya ada 4 meteran. lebih. 4 meter lebih nggih. Oh, sudah 5. 5 meter. Tumpang luarnya kalih nggih. Oke. Nah, itu tumpangnya lur. 1 2, aduh. Itu 2 bisa Anda lihat ya. Terus tumpang dalamnya 1 2 3 4 5. Tumpang dalamnya 5. Ini istilahnya tumpang sari nggih Pak nggih. Tumpang sari. Nah, itu dodo beksine seperti itu.
Nah, karena memang difungsikan rumah kampung ini juga untuk tinggal, di sana yang bagian soko pengarak dan peracik dikasih tembok juga karena digunakan untuk kamar, gitu. Terus masih banyak ornamen-ornamen lama. Mohon izin Pak Narto nggih. Nah, ini ada namanya benet. Ya. Kalau orang dulu nyebutnya benet. Ini semacam bivet kecil itu loh, bivet kecil. Yang kuno ini namanya benet. Bivet ini sebenarnya bivet. Nah, Anda bisa lihat ya. Ya gitu, ukirannya ini model Ponorogonan, ceplok-ceplok gede-gede gini. Nah, terus rononya itu. Rononya itu di sana juga ada bivet kecil lagi. Oke, mejanya. Oh, ada meja lama. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu meja lamanya. Nah, ini meja marmer lor. Meja bulat dari marmer. Kalau kecil dari kayu itu namanya kenat, tapi kalau ini benar-benar meja dari marmer. Oh, ces. Nah, kalau yang lebih ces lagi giok ya, Pak. Ya. Tapi ini marmer. Ini simbol kemewahan pada masanya. Nah, ya. Kita lihat koleksi barang antiknya Pak Narto juga. Sepeda ontel, lor. Nah, ini sepeda ontelnya koleksi Pak Narto. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sepeda mahal semua ini. Merek apa nih Pak Narto? Relic Hammer Swim King. Wah, jos-jos semua. Mantap. Oh, ini soko apa? Goco soko pengaraknya gede lho, Lur. Nah, ini sekian ini berarti pinten Pak niki? 14 nggih. Ini lah nggih, gocone 14 terus pengaraknya niki 12 kata saya. Nggih niki. Nah, ada tulisan komunitas sepeda Unto Semar Mesem. Bedingin Sambit. Jadi di Desa Bedingin ini juga ada komunitas sepeda Unto, Lur. Nah, terus menuju ke ruang dalam, menuju ke Omah Mburi, istilahnya begitu, ada sekat-sekat yang terdiri dari pintu-pintu kuno ya. Nah, salah satu tanda pintu kuno itu inepe double ya. Ya mlebu, ya metu. Nah, seperti yang dibuka Pak Narto tadi, inep yang ke dalam, terus yang ini ada inep yang keluar. Nah, ini ya. Ini inep keluar, yang itu inep ke dalam pakai koco. Nah, angin-anginnya juga terdiri dari ukir tembus. Ukir tembus ya. Terus ini juga, ini yang pintu tengahnya. Pintu tengah menuju rumah jero atau rumah belakang itu juga ini. Nah, alhamdulillah lampunya dinyalakan sudah sama Pak Narto. Ini juga inepnya double juga. Yang ini inep keluar, yang ini inep ke dalam. Ada lukisan kuno, ini lakon Dewa Ruci, Lur. Lakon Dewa Ruci Bratasena digubet ular naga itu. Sama juga ini. Nah, ini lawang ke rumah Mburi juga sama. Nah, yang sudah jarang ditemui adalah lawang butulan. Lawang butulan itu sana. Jarak antara rumah depan dan belakang, kemudian ada pintu keluar itu namanya lawang butulan. Nah, kita coba melihat ke dalam ya. Mantap. Wah. Ini kayunya kuno semua, Lur. Ya, kendit, kepala, usuk. Nah, ini belandar pengaraknya segini. Waduh. Gede banget ini rumahnya. Mohon izin ke dalam nggih Pak Narto nggih. Nah, ini kita menuju ke omah jero. Nih. Omah jero ini, Lur. Ini omah jeronya dari model sinom nggih, Pak. Sinom nggih. Ini sinom. Nah, rumahnya model sinom yang belakang. Aduh, kameranya agak kurang tembus ya, Lur. Enggak apa-apa ya. Sampun ngeten mantep. Yang istimewa, Lur. Ini. Mboten. Nggih. Ini di belakang juga ada gebyok. Jos. Gebyok, lemari lama, ada bivet lama juga. Nah, itu. Gitu. Nah, ini namanya sentong tengah yang di sini nih. Ya, sentong tengah, sentong tengen,
kemudian ada sentong kiwo. Kalau orang Ponorogo sentong tengah itu dulu dikasih sesajen, wedang telu, terus kembang telon, terus bantalnya bersih, Pak Narto nggih, klosonya baru. Itu sajen ala Ponorogan begitu. Kemudian di bagian ampok samping kanan itu juga difungsikan untuk kamar tidur, ya, kamar tidur. Terus yang di sana untuk pasolatan, ya. Kemudian kita berputar untuk yang sebelah kiri itu juga digunakan untuk kamar tidur. Nah, gandok yang sebenarnya ada di sana. Itu untuk dapur dan keperluan yang lainnya. Sementara di luar tadi juga ada gandok lagi yang mana difungsikan untuk gudang ya Pak, apa gitu ya Pak Narto dulu? Ya, dulu ya juga emperan itu. Oh emperan. Iya, Dulu kan biasanya kalau punya kandang di belakang yang di gandok samping itu untuk nyimpan titen terus seperti ini kok nggih. Oke. Di kediaman Pak Narto ini juga banyak tersimpan buku-buku kuno lur, ya. Ada buku kuno ya. Nggih, ini disimpan di lemari. Oh, nggih. Kayak di Pak gitu. Cekap ngeten mawon Pak Narto nggih. Nggih, ini yang dari kulit kambing kemarin tuh ya? Iya, betul. Ini, jadi sama beliau dibungkus plastik terus secara berkala dibuka untuk apa baca. Ini yang layang yang bedingin itu, Pak Narto? Iya, surat Nawala Bedingin. Nawala Bedingin. Oh, ini buku kuno yang menyimpan sejarah tentang Bedingin yang ditulis entah kurang tahu kapan. Kalau melihat daluang mungkin tahun 1600 atau 1700-an. Iya. Inggih, matur nuwun Pak Narto. Kerisnya mboten ada kerisnya. Kerisnya mboten. Biasanya di Pak Narto kan di sini terpampang keris buahnya ya biasanya. Ini kok pas Masukkan di almari. Oh, nggih. Matur nuwun, luar biasa, Lur. Jadi rumah ini masih lengkap banget. Kalaupun toh ada yang terpotong barangkali peringgitannya. Peringgitannya yang biasanya ada di sini, Pak Narto. Nggih. Ini karena rumahnya gede banget jadi untuk kegiatan peringgitan itu kan untuk ringgitan, untuk nanggap wayang maksudnya begitu. Karena rumahnya besar, untuk omah kampungnya besar sekali. Jadi kegiatannya bisa dipindah ke sini. Ya, kita akan wawancara dulu dengan Pak Narto nanti ya. Jos. Wah, gile bener. Ini untuk ukuran tahun dulu gede banget ini. 1820-an ini soko gurunya lur. Nah, itu khasnya desa kalau gitu tutupnya itu kan dikasih gedek kayak gedek itu. Loh, pintu depannya juga semuanya dari gebyok kayu jati. Ini kok ngajeng? Sampun wau. Jadi sana itu kalau mau masuk ke kediaman Pak Narto dan keluarga itu kan melewati lur, gapura depan itu loh. Gapura depan, kemudian ini kalau dulu namanya beteng, ya. Kalau orang sekarang nyebutnya kan pager. Kalau dulu namanya beteng ya Pak Narto. Kita akan coba ngobrol dulu kan Pak Narto. Waalaikumsalam. Mohon maaf luar biasa sekali saya sowan ke dalamnya Pak Narto yang masih lengkap sekali ya. Ada apa yang di depan ini balik kambang nggih. Terus ada gandok, ada omah kampung, omah buri. Nun sewu, dalamnya ini dulu didirikan tahun berapa Pak Narto? Perkiraan. Ini menurut sejarah dari Eyang, itu pertama kali yang didirikan di rumah desa ini ya rumah ini. Oh, jadi rumah pertama di desa sini. Punya sejarah. Dulu menurut riwayatnya dari Eyang saya, itu pendatang dari Jawa Tengah, namanya Eyang Sangit. Itu dulu supaya mendirikan rumah di tengah-tengah, istilahnya danyangan. Sekarang jadi makan, dan yang sebelah timur itu perempatan Keden. Perempatan Keden. Oh, makam Kilen iki. Nggih. Makam Stono. Terus sampai sekarang sudah turun berapa ya? Mungkin ada 10 atau 11 ya, sebelah saya. Jadi usianya rumah ini sudah turun ke 11 Pak Narto? Iya. Katakanlah setiap turunan itu jaraknya 30 tahun berarti ya 300-an tahun? Iya. 300 tahun berarti tahun sekitar 1700-an ya? 700-an perkiraan itu. Perkiraan. Yang Sangit yang mendirikan itu dulu juga kepala desa, juga Mudin, itu
Yang sang itu tuh namanya Ki Hajar Prono. Oke, Hajar Prono. Iya, sebetulnya. Nggih. Sejarah terus punya anak sampai berapa ya? Kalau di jumlah mungkin dari cucu yang sang itu ada ratusan. Mas. Sudah ratusan nggih. Iya, ada ratusan itu. Termasuk saya itu dari saudara saya dari Pak Kuslan. Nggih. Itu putra dari Mertokarso, itu Nggih. yang ragil. Nggih. Itu punya anak 10. Dan saya sebagai ragil juga. Kalau ini Pak Narto, dalam ini apakah sudah pernah direnovasi? Sudah Mas, direnovasi tahun 1957. Oh, tahun Oleh Bapak 57. Soja, iya, diganti gentengnya istilahnya. Oh, nggih. Cuma diganti genteng Iya, aja nggih. genteng. Kalau kayu-kayunya masih. Masih lama. Termasuk saya tertarik itu justru melihat lantainya. Iya. Ini lantainya kan model apa? Plester Plesteran. Belanda dulu. Iya. Plester Belandaan dulu kan begini modelnya. Iya. Kalau yang ini Pak Narto, saya melihat beberapa tembok yang terpotong di timur dan di barat. Itu memang aslinya begitu atau? Aslinya begitu Mas. Oh. Aslinya begitu. Jadi sudah lama seingat saya seperti itu. Kayak anu ya Pak Narto, apa namanya dulu? Cepuri. Cepuri ya. Iya, cepuri nggih. Iya, cepuri Namanya ya. cepuri. Iya. Kan untuk kadang ada tamannya digunakan untuk istirahat Iya, gitu. betul. Betul Mas, sejarahnya itu. Kalau sampai sekarang masih difungsikan sebagai rumah tinggal Pak Narto? Iya, saya. Nggih. Dan saya sama anak istri saya. Nggih. Kalau yang seperti buku-buku kuno Nawala ing Bedingin tadi memang ditulis oleh Ki yang Hajar saya. Prono dulu? Iya, oleh yang saya. Oh. Dengan tulisan tangan, Qurannya juga tulisan tangan. Nggih. Tulisan tangan. Nggih. Nah, Luar biasa sekali. artinya juga yang namanya kitab sucinya itu huruf Jawa, Mas. Pegon. Iya, pegon. Nggih, Huruf nggih. Jawa pegon. Kalau Nawala ing Bedingin itu ngemot soal napa Pak Narto? Ya mungkin riwayat desa Bedingin, Mas. Oh. Namanya Nawala, mungkin surat tentang sejarah desa mungkin. Pernah ada yang menerjemahkan gitu? Ada, ini dibuat skripsi oleh UGM, Mas. Oh, malah UGM gitu? Iya, sastra Jawa. Oh, nggih. Kemarin itu sudah cukup tapi kok belum dikirim. Artinya yang sebenarnya gimana? Menurut cerita ya itu megang pembuatnya Ki Hajar Prono. Oh gitu. Iya, Mbak. Saya coba komunikasi dengan teman-teman di UGM. Nanti Pak Narto kebetulan ada beberapa relasi. Iya. Kemudian saya yang juga ngajar di UGM. Oh, ada teman iya, juga iya. nanti. Semoga bisa jadi apa? Pertimbangan. Iya, jembatan ya. Iya, Bisa jembatan, menghubungi. Janjane kitab Nawala ing Bedingin itu bagaimana? Iya. Nggih. Matur nuwun sangat Pak Narto. Nggih, sami-sami. Nggih, mohon maaf Nggih. mengganggu waktunya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah kunjungan kita ke rumah adat asli Ponorogo yang masih terjaga keasliannya ya. Sampai tadi bisa lihat ada cepuri, kemudian gandok, balai kambang, omah kampung, omah buri dan lain sebagainya. Semuanya masih lengkap, bahkan lawang butulan pun masih ada. Tetap cintai rumah adat Jawa, utamanya rumah adat Ponorogo. Karena joglo Ponorogo dengan joglo manapun selalu berbeda. Matur nuwun, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.